Terima kasih, saya merasa terhormat dapat bersama Anda hari ini di acara wisuda Anda. Dari salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya saya tidak pernah lulus kuliah. Dan ini adalah pengalaman terdekat saya dengan wisuda kuliah. Hari ini saya ingin menceritakan 3 kisah dari hidup saya, itu saja. Bukan masalah besar, hanya 3 lantai. Cerita pertama adalah tentang hubungan titik-titik. Saya keluar dari rekod setelah 6 bulan pertama, tetapi kemudian tetap tinggal sebagai mahasiswa tamu selama sekitar 18 bulan sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Jadi mengapa saya putus kuliah? Ini dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswi pasar sesana muda yang belum menikah. Dan dia memutuskan untuk menyerahkan saya untuk diadopsi. Dia sangat yakin bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi semuanya sudah diatur agar saya diadopsi sejak lahir oleh seorang pengacara dan wisis. Hanya saya saat aku lahir, mereka memutuskan di menit-menit akhir bahwa mereka benar-benar menginginkan seorang perempuan. Jadi orang tua saya yang berada dalam daftar tunggu menerima telepon di tengah malam yang mengatakan, kami memiliki bayi laki-laki yang tidak berguna, apakah kalian menginginkannya? Mereka berkata, tentu saja. Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah. Dia menolak menandatangani surat-surat adopsi final. Dia baru mengalah beberapa saat. Orang tua saya berjanji bahwa saya akan lulus kuliah. Inilah awal dalam hidupku. Dan 17 tahun kemudian saya benar-benar kuliah. Namun dengan naif aku memilih perguruan tinggi. Yang hampir sama mahalnya dengan Stanford. Dan seluruh tabungan orang tuaku yang berasal dari kelas belajar dihabiskan untuk kuliah saya. Setelah 6 bulan saya tidak melihat manfaat lagi. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya, dan tidak tahu bagaimana kuliah akan membantu saya mengetahuinya. Dan tidak tahu dan tidak tahu bagaimana. Dan disinilah aku menghabiskan semua uang yang telah ditabung orang tuaku sepanjang hidupku. Jadi saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Saat ini memang cukup menentukan, tetapi jika dipikir-pikir itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Begitu saya berhenti kuliah, saya bisa berhenti mengambil mata kuliah wajib yang tidak menarik bagi saya, dan dimulai mengambil mata kuliah yang melihat saya menarik.
terlihat saya menarik. Tidak semua romantis. Saya tidak punya kamar asrama. Jadi saya tidur di lantai kamar teman-teman. Saya mengumpulkan botol Coca-Cola untuk mendapat uang kembalian 5 yen untuk membeli makan. Dan saya berjalan kaki sejauh 5 mil menyeberangi kota setiap minggu. Malam untuk mendapatkan 1 kali makan enak dalam seminggu di kuliah. Aku menyukainya. Dan banyak hal yang saya temukan secara tidak sengaja dengan mengikuti. Rasa ingin tahu dan situasi sama. Saya ternyata sangat berbahagia di kemudian hari. Izinkan saya memberi Anda satu contoh start card pada hari ini. Waktu itu mungkin menawarkan pengajaran kaligrafi terbaik di negara ini. Di seluruh kampus, setiap poster, setiap label, di setiap laci, semuanya ditulis tangan dengan kaligrafi yang indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.